Selamat hari Sabat semua. Hari ini saya tiba-tiba tergerak hati untuk mau rekam, mau kasih kongsi cerita. Sebenarnya lama sudah dalam hati saya dibilang kasih kongsi ini cerita, ini satu cerita dalam Alkitab yang aku suka betul, kasih kongsi sama orang lain. Dia bilang lama sudah dari tahun 2017 lagi, tapi baru hari ini baru saya sempat untuk dapat kongsi. Oke. Tapi sebelum kita mendengar, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Engkau menyertai kami sepanjang pembelajaran kami ini. Tuhan, pintu hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima pelajaran ini dengan baik. Tuhan, terima kasih Kau sudah mendengar doa ini. Kami serahkan Tuhan Tuhan Yesus yang sudah menjadi selamat dan penebus kami semua. Amin. Oke, cerita dalam Alkitab yang saya mau kongsi adalah dalam cerita mengenai Hana, seorang wanita yang menderita, namun dia tetap setia dalam hal berdoa. Oke, cerita Hana ini kita boleh dapat dalam Alkitab di dalam 1 Samuel ayat 1 Samuel pasal 1 dan 2 juga. 2 itu puji-pujian Hana. Oke. Hana nih, sesuka betul Hana, sebab banyak lagi lah yang sesuka dalam Alkitab. Tapi hari ini saya mau kongsi pasal cerita mengenai si Hana. Hana adalah salah satu tokoh dalam Alkitab. Oke, salah satu tokoh wanita dalam Alkitab. Hana adalah istri si Elkanah, yang mana Elkanah ada 2 istri, satu si Hana dan satu lagi si Penina. Dan mereka tinggal di Ramataim Zophim, yaitu tempat mereka itu di kawasan pergunungan Efraim. Dan Elkanah adalah dari suku Lewi, yang mana tinggal di tanah milik suku Efraim, tempat kediaman orang tua. Oke. Hana seorang wanita yang tidak mempunyai anak, dan inilah alasan yang Hana tidak anak lah, alasan si Elkanah untuk mengawini si Penina, istri kedua dia, sebab pada zaman Hana mempunyai seorang anak ataupun mempunyai anak itu sangat penting dalam sebuah keluarga. Maksudnya memang sekarang pun penting juga, cuma pada waktu itu dorang memandang tinggi yang anak itu memandang tinggi kehadiran seorang anak, sebab di sana dorang boleh nampak yang itu ketua keluarga akan lengkap kepimpinan dia dalam kalangan, dalam suku dia tuh kan, dulu dia bersuku-suku begitu. Jadi kalau macam itu family dia tidak konflik without son begitu, ataupun ya without son, paling penting lah son, dia bilang without ada anak, jadi macam tidak lengkap untuk kepimpinan orang-orang yang
kira macam pemimpin suku lah pada ketika itu. Jadi sebab itulah si Elkanah dia mengawini si Penina. Tapi si Hana nih, dia walaupun dia tidak anak, dia sangat dikasihi. Dia sangat dikasihi oleh si Elkanah. Jadi inilah alasan kenapa si Penina dia selalu kasih sakit hati si Hana. Sebab kalau zaman itu orang perempuan yang mandul ataupun ya yang tidak mempunyai anak, yang mandul, dorang akan pergi macam bait suci untuk buat penyembahan dan bagi persembahan sama Tuhan. Jadi untuk bagian si Hana, dia cuma ada bagian yang kecil saja si Elkanah dapat bagi dia, sebab disembahannya disebabkan oleh dia itu seorang yang mandul. Jadi itulah yang digunakan oleh Penina untuk selalu kasih sakit hati si Hana. Jadi setiap tahun Elkanah dan keluarganya dorang akan pergi di Silo untuk menyembah dan bagi persembahan untuk Tuhan. Jadi time itulah yang si Penina akan selalu mengolok-olok, selalu kasih sakit hati si Hana. Kita tahu lah apa exact words-nya, bagikan mungkin yang kasih sakit hati, tapi dituliskan dalam Alkitab yang si Hana dia sangat sakit. Kita boleh baca dalam Alkitab dalam 1 Samuel 1 ayat 7 dituliskan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kesian kan, paling kesian. Sebab bayangkanlah seorang ibu, mesti semua orang yang sudah berkawin kan, dorang kalau sudah kawin they wish to have children begitu. Jadi walaupun saya belum berkawin begitu, tapi we can imagine yang macam mana sakitnya si Hana. Setiap tahun mesti kalikan masa dia yang mau dekat sudah tuh yang mau pergi Silo, mesti kali dia struggle untuk mau kasih stabil emosi dia kali, sebab dia tahu yang dia akan disakiti oleh si Penina. Jadi kalau saya berpikirkan pasal ini, yang kesedihan si Hana kan sakit betul kalau kita macam kita membayangkan, we place ourself di tempat si Hana. Jadi saya tidak mau bercakap panjang lagi, kita masuk dalam apa yang kita boleh pelajari. Ini topik isi kandungan dalam cerita saya hari ini. Apa yang kita boleh pelajari dari kisah Hana ini supaya iman kita semakin kuat. Yang pertama ialah Hana tahu walaupun dia sakit hati, dia bilang begitu, dia mungkin ada lagi masalah dia yang lain, mungkin bukan si Penina saja yang cakap dia, mungkin sekeliling dia orang-orang kali begitu kan, kita tidak tahu. Tapi yang dinyatakan dalam Alkitab adalah hanya si Penina. Jadi si Hana dia tahu sama siapa dia harus membawa masalahnya, yaitu kepada Tuhan.
Satu hari kan dorang setiap tahun pergi silo, pergi buat penyembahan dan persembahan begitu di bait suci. Jadi satu kali nih lepas dorang Elkana keluarga dia makan, dorang Hana Penina dan keluarganya makan. Hana dia berdiri dengan hati yang sedih dan dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi mungkin kalau di sini dicakap lepas dorang makan dan minum, terus si Hana berdiri, terus dia berdoa sama Tuhan, dia pindah jalan kali, terus dia berdoa sama Tuhan di bait suci sambil menangis terseduh-seduh. Dia bilang mungkin time tu lah kali yang si Penina ijik-ijik dia, olok-olok dia kali kan, kesian. Pasti paling sakit tuh si Hana rasa, sebab bayangkan dia pray sambil nangis-nangis. Pasti kita pun pernah kan, kita pun pernah kita pernah rasa macam mana kita pray sambil kita nangis-nangis. Maksudnya itu keadaan kita waktu itu sangat sakit, yang kita tidak sudah boleh kita tidak boleh mau cakap kita tidak boleh sudah mau tahan begitu. Jadi yang hanya mampu nangis saja. Jadi begitulah yang terjadi sama si Hana waktu itu. Tapi tengok apa yang kita boleh pelajari di sini sama si Hana. Walaupun dia sakit betul, walaupun dia sangat sakit betul hati dia tidak marah si Penina, ataupun dia tidak terus jalan apa semua. Apa yang dia buat sepanjang dia karena sakit hati, apa yang dia buat, dia datang sama Tuhan dan bukan dia lari pergi sama dunia begitu, ataupun dia tidak marah si Penina begitu. Nah, jadi itu yang kita boleh one thing yang we can learn from Hana yaitu bila kita disakiti ataupun banyak masalah, kita lari, we run to God begitu. Dan kedua yang kita boleh pelajari daripada cerita si Hana ialah dalam kehancuran dan kesakitannya, Hana tetap mempercayai kekuatan dan kemampuan Allah untuk melakukan sesuatu yang besar, dia bilang. Nah, walaupun masa si Hana sakit, dia tetap percaya yang Tuhan boleh melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan dia. Jadi apa yang dia buat masa dia pray itu, it's not just a mere prayer, it's not just a prayer, tapi Hana dia buat janji, dia bernazar sama Tuhan, which is kalau bernazar kan kita mesti kasih tunai itu janji yang kita buat sama Tuhan, itu deal yang kita buat sama Tuhan. Sebab kalau kita bernazar, kita bilang kita betul-betul yang serius juga lah pray, tapi maksudnya this is a vow gitu, macam janji lah yang mesti kena kasih tunai. Jadi dalam 1 Samuel 1 ayat 11, Hana bernazar bersama Tuhan. Hana bernazar sama Tuhan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam,
jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, paling kan dia bernazar. Kamu tahu masa saya mula belajar nih kan, saya mula belajar pasal hana, saya baca pasal hana, paling saya speechless betul. Sebab kamu tahu kenapa? Sebab apa nih? Kita tengok tuh doa, kita tengok tuh apa tuh nazar si, kita tengok apa tuh nazar si Hana. Dia mau betul anakan, dia mau betul anak, tapi apa yang dia minta? Dia memang minta anak, tapi dia bernazar yang dia akan bagi itu anak sama Tuhan. Jadi ini yang bikin speechless betul, saya macam wah hebat dia begitu. Sebab kan bayangkan kalau sudahlah dia minta anak, tapi terus lepas tu dia mau bagi itu anak balik sama Tuhan, maksudnya untuk untuk kegunaan dalam pekerjaan Tuhan begitu. Jadi dia berikan paling bukan untuk kepentingan diri dia, ayah sama nangis kanan, paling bukan untuk kepentingan diri si Hana sendiri, tapi walaupun dia minta seorang anak, tapi dia tidak fikir pasal diri dia. Sebab bayangkan kalau ada anak sedangkan mesti lagi orang akan cakap tuh, ini kali ini yang saya punya pikiran jalan. Oke, mesti orang pikir sudah ada kena bagi anak, tapi mau bagi balik sama, mau kasih berpisah lagi dalam hidup dia begitu. Kali kan dia kena cakap juga, tidak mustahil lah ada yang cakap dia begitu juga kali. Oke. Jadi itulah yang bikin saya sangat speechless, sangat hebat si Hana. Mesti dia mau jatuh yang ini anak stay sama saya begitu, tapi dia tahu yang apa nih, dia minta sama Tuhan, but at the same time dia minta itu bukan untuk kepentingan diri dia sendiri. Begitu. Oke, yang ketiga, bukan ketiga, belum habis. Oke. Jadi kan itulah yang bikin speechless saya bilang kan tadi. Sebab kan saya percaya setiap ibu di dunia ini mesti tidak sanggup mau berpisah sama anak orang kalau apalagi kalau kecil lagi, bukanlah yang masih baby betul, tapi kecil lah batukan yang masa umur dia berapa tuh si Samuel kena hantar begitu, tapi masih kecil, jam 3 tahun kah begitu. Oke. Mesti tidak ibu yang sanggup untuk mau berpisahkan sama anak-anak begitu. Si Hana pun begitu juga, sebab she really love her child with all the devotions of a mother's heart begitu. Yalah, sudahlah, satu-satunya anak lagi, tapi si Hana dia menunaikan janji dia sama Tuhan untuk memberikan anak dia tuh kepada Tuhan. Sebab Hana tahu Tuhan yang bagi itu precious gift,
sebab Hana tahu yang Tuhan yang bagi itu itu gift, itu anak. Jadi dia perlu menunaikan janji dia sama Tuhan kan. Dan yang ketiga yang kita boleh pelajari dari cerita Hana adalah didikan seorang ibu sangat penting untuk membentuk karakter anak. Masa saya baca ni juga, saya belajar, saya baca di Bible Commentary kita, di sana dia tuliskan bahwa si Hana adalah seorang ibu yang boleh dicontohi dalam mendidik anak-anak. Sebab sepanjang kehidupan Samuel selama first 3 years bersama ibu dia si Hana dia telah mengajar Samuel untuk membezakan apa yang baik dan apa yang buruk, what can be done and what can't be done begitu. Jadi si Hana dia ajar, sebab dia tahu yang masa dia sama anak dia tuh sangat terhad masa dia sangat sikit masa dia bersama anak dia. Jadi dalam segala sesuatu peluang lah kali yang dia gunakan untuk mendidik si Samuel, sementara Samuel tinggal bersama dengan dia. Dan si Hana juga dia buat ialah dia berusaha untuk memimpin pikiran si Samuel untuk hanya tertuju kepada pencipta, kepada Tuhan, penciptanya, kepada Tuhan. Dalam apapun keadaan di sekeliling dia, si Hana dia ajar anaknya si Samuel untuk sentiasa fokus, pikiran dia sentiasa tertuju kepada Tuhan. Jadi kita boleh lihat cerita si Samuel masa dia di bait suci sudah sama-sama bersama dengan keluarga Imam Eli, sebab dia kena bagi di bawah penjagaan si Imam Eli untuk jadi macam untuk membantu lah di bait suci kan begitu. Jadi kalau kita baca sana, kita lihat sana, kita tahu yang anak-anak si Imam Eli ini walaupun bapak dia iman, tapi anak-anak Imam Eli tidak takut Tuhan, dan tidak menghormati anak-anak Eli juga. Dia tidak menghormati ayah mereka si Imam Eli. Jadi kalau kita lihat, sebab anak kecil cenderung untuk terpengaruh dengan sekeliling dia begitu kan, sebab ialah sangat kecil lagi dan sangat mempengaruhi itu, keadaan akan mempengaruhi orang si kecil itu ketika dia membesar macam itu. Tapi disebabkan oleh didikan ibu dia masa dia masih tinggal sama mama dia disebabkan didikan awal disebabkan oleh didikan awal ibu dia. Jadi didikan itu yang memimpin si Samuel untuk dia mengekalkan integriti kekristenan dia itu.
waktu dia tinggal bersama-sama dengan keluarga Imam Eli. Sebab dari kecil lagi dia sudah kena ajar oleh mama dia yang sangat penting untuk takut akan Tuhan dan memusatkan pikiran hanya kepada Tuhan dalam apapun juga um, dalam apapun juga aspek ataupun perkara di sekeliling kita yang berlaku begitu. Jadi di sana kita boleh lihat yang didikan si Hana sebagai seorang ibu, kita boleh contohi itu, kita boleh contohi untuk mendidik anak-anak kita nanti. Pendidikan awal anak-anak di dalam keluarga itu sangat penting, sebab itu yang akan membentuk anak-anak untuk menjadi who they are when they are grow, when they are old, begitu. Jadi kan itu saja cerita Hana yang saya dapat kongsikan sama kita hari ini. Jadi marilah kita contohi karakter si Hana, contohi karakter dia, contohi iman si Hana, iman dia kepada Tuhan, dan marilah kita menjadi seorang seorang yang bertekun dalam doa. Sebab si Hana ini dia sangat suka berdoa. Jadi mari kita contoh itu dalam apapun masalah kita, penderitaan, kesedihan, we run to God just like Hana. Begitu. Jadi jangan kita memang bila kita sedih ataupun bila kita banyak masalah, kita sentiasa terfikir, tidak lari itu yang kenapa bani sebanyak betul masalah begitu. Kita mesti akan terfikir begitu juga kan. Susah pun begitu juga. Yang walaupun tahu yang Tuhan tolong begitu. Tuhan ada untuk menolong, tapi itulah kelemahan manusia. We tend to think juga yang kenapa banyak masalah begini. Tapi jangan kita lupa, walaupun kita berpikiran begitu, jangan kita terus layanan itu, tapi kita run to God. Kita lari pergi Tuhan, pergi sama Tuhan, kita cari dia dan kita pray sama dia, kita pray, berkomunikasi sama Tuhan. Sebab prayer is the way we can communicate with God. Jadi itulah yang saya mau sampaikan, itu be like Hana yang sangat suka untuk berdoa. Sebab dengan doa kita boleh menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Not on our own, but with God. We can do all things with God. Yes. Kita mungkin tidak boleh buat, sangat mustahil untuk manusia sendiri, sebab kita sangat lemah, tapi with God nothing is impossible. Okay, thank you, itu saja. Panjang pula. So mau kasih beberapa menit, just kali paling dekat sudah 30 menit. Okay, thank you. Tuhan memberkati semua. Bye. Sahabat.